Kalau korupsi tidak terima uang itu harus ditahan. Wajib hukumnya ditahan ya. Persoalannya apa sih namanya? Yang penting bukti nantilah. Yang penting mah ini karungin dulu lah ya kan, karungin dulu gitu. Apakah begitu? Masa status tersangka korupsi bisa dipesan, bisa di request? Aduh, apakah begitu? Ya. Apakah ada Gibran di belakang ini semua? Aduh, kacau. Apakah Jokowi ada di belakang ini semua? Atau Prabowo atau gimana? Aduh. Kalau kasus Tom Lembong ini bermuatan politik, politik kan. Terus siapa yang bermain? Siapa? Apakah Gibran? Apakah Luhut? Ya kan? Apakah Erlangga atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal 4 November 2024. Hari ini hari Senin. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Masa gitu sih lu ngomongnya? Aduh. Kejagung bilang, tersangka korupsi tidak harus terima uang. Apa? Gimana ceritanya? Nggak terima uang jadi tersangka, ya kan? Sedangkan yang terima duit jadi menteri. Masa begitu? Bener aja. Coba lihat Kejagung, lihat tuh, lihat melotot, matanya melotot, lihat. Itu apa itu? Julhas yang diduga korupsi, aliran dananya kemana? Ada nggak dia nyangkut di situ? Erlangga, coba yang diduga korupsi kasus CPO, ya kan? Itu aliran dananya ke sono nggak tuh? Ada nggak tuh, ya kan? Kalau ada aliran dananya kan ringkus bisa, ya masa sih jadi menteri, ya kan? Sedangkan orang yang nggak ada aliran dana, yang nggak ada duitnya, nggak terima duitnya, masa bisa jadi belakang kaosnya itu tahanan? Makin lucu aja dah. Lucu gak? Lucu. Tertawalah sebelum tertawa, nanti dilarang Prabowo. Sangat nggak adil kan? Nggak adil. Kalau aturan buatan akal manusia begini nih, nggak bakal adil. Demi Allah, nggak bakal adil. Kalau mau adil, pakai aturan yang bersumber dari yang maha adil. Pasti adil gitu kan. Kalau ini aturan buatan akal ya begini. Nah, diduga diakal-akalin ya kan. Masa belum ada bukti udah jadi tersangka ya kan. Jahat bener ya kan. Nauzubillah min dzalik. Kalau korupsi terima uang tidak perlu ditahan. Gitu ya. Terus sebaliknya kalau korupsi tidak terima uang itu harus ditahan. Wajib hukumnya ditahan ya. Persoalannya apa sih namanya? Yang penting bukti nantilah. Yang penting mah ini karungin dulu lah ya kan, karungin dulu gitu. Apakah begitu? Masa status tersangka korupsi bisa dipesan, bisa di request? Aduh, apakah begitu? Apakah begitu? Ada komentar di kolom komentar. Ini ada berita nih saudara, suaranasional.com. Aduh, terima uang atau tidak terima uang, tidak terima uang harus ditahan. Aduh. Nanti kalau ada maling, nggak maling dia, nggak ada barang buktinya, maling, harus tahan. Masa begitu? Nggak ada buktinya, menahan-nahan aja. Aduh. Nih, saudara. Ya. Masa begitu? Kasihan bener dong Tom Lembong ya kan, yang punya jejak digital positif baik menurut Pak Anies Baswedan ya kan. Masa nggak harus ditahan ya elah. So, kalau ada orang selingkuh, ya kan, nggak perlu ada bukti selingkuhan, yang penting tahan. Apalagi orang yang diduga maling, ya kan, belum ada uangnya tapi udah bilang maling. Nih, kayak gini mau diharapin apa yang mau diharapin? Apa yang mau diharapin dari aturan buatan akalan manusia? Apa yang bisa diharapin? Apa yang bisa dituntut keadilan gitu loh. Nah, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi jadi tersangka impor gula kan. Kebijakan impor gula, saudara udah tahu lah beritanya. Tahun 2015 katanya rugi 400 miliar. Tom Lembong memberikan impor itu kepada pihak swasta, yaitu PT AP dan lain sebagainya macamnya, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur bahwa BUMN hanya boleh mengimpor gula kristal putih. Meskipun belum mendapat aliran dana kepada Tom Lembong, kejaksaan tetap ngotot menetapkan lulusan Harvard ini Tom Lembong ini menjadi tersangka. Lucunya ya kan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Abdul Qohar menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana. Pernyataan ini merespon perkembangan kasus dugaan korupsi Tom Lembong ya. Terus apa relevansinya dengan Gibran ya? Apakah ada Gibran di belakang ini semua? Aduh, kacau. Apakah Jokowi ada di belakang ini semua ya? Atau Prabowo atau gimana? Aduh. Kalau kasus Tom Lembong ini bermuatan politik, politik kan.
Terus siapa yang bermain? Siapa? Apakah Gibran? Apakah Luhut? Ya kan? Apakah Erlangga? Atau siapa? Faktornya apa? Latar belakangnya apa? Untuk mempersiapkan anak raja gitu di 2029 gitu. Atau untuk menjegal Pak Anies di 2029 gitu. Makanya Tom Lembong itu dijadikan tersangka gitu. Aduh. Bentar lagi Pak Aniesnya mungkin jadi tersangka. Ya sekalian aja 2029 ya kan, nanti bersaing. Calon presiden Prabowo dan calon presiden Gibran gitu ya. Sama-sama dia juga. Terus rakyat dipaksa disuruh milih calon-calon yang sudah diduga disiapin oleh para bandar, para bohir, para kapitalis. Nauzubillah min zalik. Kacau. Malah saking dahsyatnya nih berita, media Cina aja soroti penangkapan Tom Lembong. Jokowi sampai Prabowo malah disebut-sebut, ya kan? Ya, malah disebut-sebut. Saking dahsyatnya ini berita, ya kan? Sampai media asing aja ikut campur gitu kan, urusin negeri kita, ya kan? Terus siapa yang diuntungkan? Apakah Gibran? Apakah Prabowo begitu naif sehingga tidak mengetahui semua itu? Nah, waktulah nanti akan membuktikan. Ibarat pepatah mengatakan, sangat berbahaya membesarkan anak macan. Nah, ini sangat masuk akal. Jokowi sudah 2 kali mengkhianati orang yang membesarkannya, ya kan? Prabowo dan Megawati, 2 orang ini. Nah, apa jaminannya Jokowi tidak akan berkhianat untuk ketiga kali? Nah, apakah Jokowi terlibat dalam kasus seperindik Tom Lembong ini? Terus apa jaminannya Gibran tidak akan mengkhianati Prabowo nanti 2029? Atau 2 tahun lagi bisa tiba-tiba Prabowo meninggal gitu kan, terus Gibran jadi presiden gitu kan. Ya kita tunggulah waktu yang akan membuktikannya. Dan sejarah jas merah akan membuktikannya. Coba bagaimana menurut saudara? Komentar di kolom komentar. Kok bisa ya kan ada motif politik? Kalau motifnya duit, motifnya hukum, ya hukum aja. Duitnya usut tuntas ya kan. PPATK ada, Badan Pemeriksa Keuangan ada. Tinggal periksa, tinggal usut tuntas ya kan. Nah ini ada tulisan bagus nih, ada Antoni Budiawan. Kalau kasus Tom Lembong bermotif politik, siapa yang bermain? Ya, kita bacain aja beritanya sedikit. Nah, dari Pak Antoni Budiawan berpendapat bahwa penetapan status tersangka Tom Lembong bermotif politik. Alasannya pertama, tuduhan jaksa kepada Tom Lembong sangat lemah, terkesan dadakan, dicari-cari. Misalnya, Kejagung menyatakan tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula. Faktanya nggak ada surplus. Kejagung juga mengatakan tidak menemukan aliran dana fee kepada Tom Lembong. Kejagung kemudian berkilah, korupsi tidak harus dapat aliran dana. Tuduhan-tuduhan ini begitu mengadi-ngadi, ya kan? Begitu lemah, mencerminkan sangat amatir dan tidak profesional. Kok bisa? Karena faktor yang membuat konyol seperti itu, kekonyolan seperti itu kayaknya diduga di bawah tekanan politik. Kemudian kalau ditanya, kalau Kejagung di bawah tekanan politik, ya kan? Yang tadi dia bilang, ini enggak ada surplus. Ini tahunnya surplus. Faktanya nggak ada surplus. Indonesia surplus gula 2015. Ya, faktanya nggak ada surplus. Ya. Wih, aliran dana kepada Tom Lembong. Korupsi tidak harus dapat dana. Ya, itu kayak gagap, panik, kayak amatiran gitu kan. Kayak tidak profesional gitu. Cuman ada satu kemungkinan, yaitu di bawah tekanan politik, diduga kuat. Nah, untuk itu cuma ada 2 kemungkinan. Nah, ini tekanan politik dari siapa? Rezim lama atau rezim baru? Dari presiden bekas atau bekas presiden, ya kan? Dari istana baru atau istana lama? Jokowi atau Prabowo, ya kan? Banyak pihak menuding Prabowo sebagai biang penetapan tersangkanya Tom Lembong. Bahkan ada satu media Cina langsung menurunkan berita yang sangat mendiskreditkan Prabowo. Karena itu kiranya Prabowo tidak tahu apa-apa. Memang kita menduga kuat kalau ini memang bermotif politik seperti dugaan tadi Antoni Budiawan. Maka tidak ada orang lain selain Jokowi di balik drama dan sinetron Tom Lembong, ya kan? Alasannya pertama, kenapa Jokowi? Karena pertama, sprindik surat perintah penyidikan kepada Tom Lembong sudah dikeluarkan sekitar Oktober tahun kemarin 2023 menjelang Pilpres. Ketika itu Tom Lembong kan sebagai co-kapten Anies Imin. Apakah kebetulan? Hampir mustahil. Lah kok bisa tiba-tiba ada sprindik dadakan? Memang kapan penyelidikannya dimulai? Anehnya, jaksa penyidik mengaku tidak tahu kapan penyelidikan kasus Tom Lembong dimulai. Seperti pengakuan tadi Abdul Qohar, direktur penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang diperbuat berbagai media. Abdul Qohar bukan ulama, bukan. Ini jaksa, ya kan? Bukan Syekh Abdul Qohar, Kiai Abdul Qohar, itu mah mending Kiai. Ini orang biasa, ya kan? Yang tadi yang gagap-gagap, yang tadi ngomongnya belepetan, ini ada surplus, faktanya nggak ada surplus, ya kan? Ada dana, oh nggak semua korupsi itu dari dana, ya kan? Ngomongnya gagap-gagap gitu kan? Nah, kita sudah tahap penyelidikan 1 tahun. Artinya, penyelidikan sebelum Pilpres. Saya tidak punya data ini mulai kapan penyelidikan. Tapi yang pasti, kata Abdul Qohar, ya kan? Tapi yang pasti,
Sistem dari penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur oleh KUHP. Udah ya, kata Abdul Qahar. Kemudian kasus Tom Lembong nampaknya mengendap hampir setahun sejak sprindik diterbitkan. Tom Lembong tidak pernah diperiksa. Tiba-tiba dongol berita penangkapan. Akhirnya 8 Oktober 2024 Tom Lembong diperiksa sebagai saksi. Ceritanya 2024 Oktober. Nah, ketika itu Jokowi masih berkuasa dan bisa mendesak Kejagung mempercepat proses tersangkaan Tom Lembong. Bisa jadi diduga kuat. Artinya Prabowo ketika itu tidak dalam posisi bisa meminta mengusut Tom Lembong. Nah, setelah itu pemeriksaan kepada Tom Lembong memang dipercepat, super cepat setiap minggu. Pemeriksaan kedua pada 16 Oktober, kan awalnya tadi 8 Oktober sebagai saksi. Kemudian pemeriksaan kedua 16 Oktober, ketiga 22 Oktober, dan pemeriksaan keempat 29 Oktober. Sekaligus menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan langsung ditahan. Super cepat. Dari 8 Oktober, 16, 22, dan 29. Itu jaraknya kurang lebih nggak ada sebulan. Nah, coba kasus Raffi Ahmad gimana? Yang dibilang Said Didu itu, ini mesti cuci terbesar. Apakah Raffi Ahmad diduga kuat menampung para uang-uang kapitalis, para cukong-cukong, taipan-taipan yang ingin dicuci uangnya? Itu tuh yang harusnya Kejagung fokusin di situ. Uang yang faktanya ada, bukan fakta yang nggak ada, gitu kan? Seperti Tom Lembong. Harusnya Kejagung dan KPK itu bersatu padu mengusut tuntas Raffi Ahmad kalau diduga ada cuci uang kotor, ya kan. Nah, kembali ke soal tadi. Nampaknya skenario ini diduga by design besar. Seperti pepatah bilang, sekali tepuk dua lalat, sekali dayung 20 terlampaui. Sekali tepuk Tom Lembong 2 orang diciduk, ya kan. Tom Lembong dan Pak Anies gitu. Apakah begitu? Oh, maunya begitu, maunya. Maunya siapa itu? Ya maunya dia lah, para bohir-bohir, bandar-bandar diduga kuat, ya kan. Apalagi orang-orang yang punya kepentingan untuk merampok, terus menjajah negeri ini, berkedok PSN, proyek strategi nasional, proyekan ala-ala yang untung siapa lah kalau bukan para bohir, ya kan, para bandar, ya kan. Ya, kalau belum didapati aliran dana, kalau main-main tangkap belum kurang lebih dalam waktu sebulan, berarti peradilan di negeri ini tidak baik-baik saja. Sebenarnya persoalan-persoalan kayak gini, persoalan peradilan yang tidak baik-baik saja, keadilan yang tidak baik-baik saja, ini hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam yang maha adil, yang bersumber dari yang maha adil, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena pertama, Islam menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi para aparat penegak hukumnya. Kalau A dibilang A, kalau B dibilang B, C dibilang C, ya kan? Nggak kayak tadi belepetan. Weh, ada surplus. Faktanya nggak ada surplus, ya kan? Ya ada dana. Ah, nggak semua ini ada dana, ini nanti akan jadi korupsi. Kan jadinya nggak punya integritas, ya kan? Amatiran kesannya. Nah, kemudian itu pertama. Kemudian kedua, para hakim, para jaksa, para aparat dan peradilan di dalam Islam hanya memberlakukan hukum Islam, bukan hukum yang lain. Apalagi demokrasi ala Barat, Yunani kuno. Nah, ketiga, para hakim, jaksa dan peradilan institusinya, para pejabat dan pegawai itu akan diberikan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian keempat, vonis hakim dalam suatu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak, dan vonisnya itu berdasarkan fahkum bainahum bima anzalallah, berdasarkan apa yang diturunkan Allah dan apa yang berdasarkan ketentuan dari sunnah Nabi SAW. Di Islam, para aparat penegak hukum, mau hakim, mau jaksa, mau apapun namanya, diingatkan agar jangan selalu merasa aman dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum-kaum yang rugi. Jika kaum muslimin merindukan pengadilan yang bersih, pengadilan yang syar'i, pengadilan yang adil, pengadilan yang jujur, mampu menciptakan keadilan yang hakiki, maka itu hanya bisa ditegakkan pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan pemerintahan Islam, bukan di bawah naungan pemerintahan demokrasi. Karena itu, yuk mari kita semua gaungkan terus perubahan penegakan syariat Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam, ekonomi Islam, keuangan Islam. Karena keadilan hanya bisa tercipta berdasarkan ketentuan dari yang maha adil dengan ditegakkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak adil, kebalikannya apa? Zolim. Nah, zolim ini punya makna khusus, yaitu fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwaahum. Waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang ditegakkan Allah, maka dia ulaika humul zalimun, orang-orang zalim. Kita harus senantiasa, karena Indonesia ini merdeka atas rahmat Allah, maka kita harus berhukum
dan juga harus beradil, memiliki peradilan yang berdasarkan hukum Allah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Jangan ikuti nafsu mereka, nafsu-nafsu akal-akal manusia yang notabene terbatas. Wala tatabi ahwaahum. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setan sebagai musuh yang nyata. Ya kan? Innahu lakum adu mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Musuh ketika tidak ditegakkan Islam, maka setan-setan akan senantiasa menghalanginya, akan mencegahnya supaya sistem Islam tidak akan tegak secara kafah. Nauzubillah min zalik. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.